kota yang berbasis kepada manusia. Koridor yang besar, isinya mobil semua, angkotnya tidak terasa, itu akan menjadi sesuatu things in the past. Atau kita memang belum niat berganti ke paradigma yang baru. Sekarang ibu kota kita sedang menuju pada implementasi. Dengan target 2024 harus ada sesuatu yang menurut Pak Presiden kita sudah harus siap mulai pindah ke ibu kota. Nah, ternyata perencanaan dan pelaksanaan itu tidak mudah ya. Itu yang saya baru sadari, ya terutama kalau proyek ini di-lead oleh pemerintah, koordinasi antara kementerian, koordinasi antara lintas sektor dan instansi itu sangat penting, dan ternyata dalam pelaksanaan itu lebih penting lagi. Dan juga pengalaman membangun suatu kota mandiri dengan apalagi kota konsep masa depan, ya kita belum banyak pengalaman ya, mungkin terutama yang di-lead oleh pemerintah. Kalau kota-kota swasta sudah ada beberapa contoh, tetapi kota ini kan kota khusus untuk pemerintahan, jadi perlu banyak learning curve gitu ya. Dan saya perhatikan juga suatu konsep, terutama kami sudah mengawali dengan konsep Nagara Rimba Nusa, dan ternyata komunikasi konsep ini dan dalam bentuk prinsipnya, kemudian idenya, dan dalam pelaksanaannya itu tidak mudah. Terutama kalau kita sedang menawarkan suatu paradigma yang baru, yaitu kota yang kita mau buatkan adalah kota masa depan ya, bukan kota untuk hari ini. Dan ini kalau kita versuskan atau kita bedakan dengan business as usual atau kota-kota yang kita lihat di hari ini. Kota-kota di masa depan itu kan adalah kota yang mencirikan berbagai aspek dan juga tantangan ya. Nah, ada satu konsep, misalnya konsep 3D atau Design, Diversity, dan Density. Kota yang berbasis kepada penghematan lahan, penghematan energi, dan juga keberagaman sehingga membuat kota itu lebih livable. Nah, ada satu persepsi bahwa kalau di Jakarta itu kan padat dan sempit gitu ya. Dan kalau kita pindah ke ibu kota Nusantara, wah lahannya besar, luas. Sehingga ada ekspektasi bahwa lahan di sana tuh saya harus punya lahan lebih besar, mungkin 1 kali atau 2 kalinya gitu ya. Nah, kafling-kafling pun bisa dibuat lebih lebar dan lebih luas. Padahal ada satu KPI yang harus kita jaga, yaitu KPI 75% ruang terbuka hijau dan 25% wilayah terbangun. Jadi bayangkan wilayah terbangunnya hanya 1/4 dari keseluruhan kotanya. Jakarta hanya mempunyai KDH atau ruang terbuka hijau sebesar 10%. Jadi wilayah yang terbangunnya jauh lebih besar dibanding wilayah yang tidak terbangun. Di ibu kota ini kita akan membuat konsep di mana kota itu lebih banyak hijaunya, tentunya berbasis kota hutan, dan untuk itu di wilayah yang terbangunnya jadi sedikit. Jadi kita tidak bisa terlalu boros terhadap lahan, dan jarak itu pun harus kita dekatkan. Ada contoh lain paradigma perkotaan baru yang sekarang bekennya dibilangnya adalah 10 minute or 15 minute cities. Ini di-coin oleh salah satu urbanis dari Eropa ya, di mana kebutuhan suatu kota itu masyarakat ya secara umum bisa dijangkau dengan mudah dalam jangkauan 10-15 menit berjalan kaki atau menggunakan micromobility. Nah, ini diutamakan kota yang berbasis kepada manusia. Jadi human first, terutama dalam kesehariannya mereka misalnya bekerja, kemudian juga tinggal di rumah, dia harus dibuat dengan mudah, jaraknya dekat dan lebih nyaman. Ini artinya kita harus memprioritaskan manusia dulu, kendaraan umum, baru akhirnya kendaraan pribadi. Jadi kalau kita memprioritaskan manusia dulu at the center of our focus, harusnya pejalan kaki dan juga public transport itu lebih diutamakan. Profil jalan kita di masa mendatang harusnya merefleksikan itu. Profil jalan yang kalau kita lihat di Jakarta misalnya ada jalan-jalan yang besar-besar ya, koridor yang besar, isinya mobil semua, angkotnya tidak terasa, itu akan menjadi sesuatu things in the past. Artinya jalan itu tidak boleh terlalu besar. Dan jarak antar bangunan itu harusnya diperpendek. Dan juga artinya kafling itu tidak bisa terlalu lebar, terlalu besar, dan terlalu jauh. Nah, ada satu pandangan juga bahwa untuk manusia bisa bergerak dengan mudah itu jarak antar satu bangunan diperpendek dan kenyamanan untuk berjalan di suatu
segmen jalan itu diperbaiki, dan kita sudah harus berubah dari yang namanya road base menjadi street base, di mana street itu lebih responsif kepada pejalan kaki dan manusia. Contoh misalnya di Jakarta, mungkin kita sudah melihat Jalan Sudirman dan Tamrin sudah kelihatan bagus ya, lebih keren dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya masih ada sesuatu yang tidak terlalu ramah atau ideal, yaitu adanya pagar dan juga adanya setback atau sempadan yang cukup besar. Jadi kalau kita jalan sepanjang Sudirman dan Tamrin, sudah bagus kondisinya, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Tetapi yang kita lihat pertama kali dari sisi bangunannya menemui sisi streetnya, yang kita temui adalah pagar dan juga satpam atau crossing mobil untuk keluar masuk. Nah, ini yang saya rasa paradigma yang akan berubah nih perlahan-lahan. Di mana kita juga harus ada satu konsep yang lain yang namanya willingness to walk. Pedestriannya bagus, sudah lebar, tetapi tidak ada yang mau jalan. Mengapa? Karena willingness to walk itu banyak faktornya, dan faktornya itu kalau dilihat kepada manusia, mereka itu membutuhkan suatu respons. Jadi kalau jalan isinya pagar semua ya, walaupun bagus tanaman di mana-mana, tetapi ada perasaan bahwa saya jalan takut nggak ya? Mungkin ada yang bersembunyi di semak-semak, atau kok semakin ke ujung saya tidak melihat ada sesuatu. Nah, di titik itu kita akan tidak ter-encourage untuk berjalan. Jalan itu kita butuh suatu konsep yang namanya complete street dengan amenitas yang lengkap, akses kepada public transport, dan sisi bangunan yang lebih membuka kepada pedestrian. Nah, hal-hal seperti ini terkadang sulit untuk dipahami dan dimengerti karena suatu hal yang belum ada contohnya di Indonesia dan kadang-kadang perlu dialami sendiri. Ya, itu istilah kita seeing is believing gitu ya. Nah, ini juga terkadang gaya hidup kota masa depan dan kota hari ini tuh belum terbayangkan gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa melihat contoh suatu kota yang jadi dan kita belum menyaksikan sendiri, itu menjadi suatu mental blockage untuk kita untuk menerimanya. Padahal di masa mendatang kota-kota itu akan menjadi lebih menanggapi isu-isu masa mendatang. Contohnya isu kesehatan, atau isu hemat energi, atau isu climate change, resiliency, atau kadang-kadang ada juga yang bilang transit oriented city gitu ya. Nah, ini semua di dalam wacana teoritis atau dalam wacana perbincangan kota itu banyak kita dengar, tetapi is easier said than done gitu ya. Saya coba analogikan deh, misalnya kita dengar tadi kata hemat ya. Coba saya analogikan. Kalau orang harus berhemat, contohnya kalau di kondisi kesehatan kita ya, kalau orang yang mohon maaf overweight seperti salah satunya saya gitu ya, yang harus katanya diet dan ada resiko kalau sudah berumur itu diabetes, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kita tuh harus mengulangi makanan yang berlemak dan makanan yang manis-manis, dan kita harus lebih banyak berolahraga. Padahal kita tahu gaya hidup kita lebih enak kalau kita makan nasi padang, makan permen, kue, dan sebagainya. Dan sulit diterima kalau memang kita belum sadar dalam gaya hidup kita harus lebih sehat, atau kita memang belum niat berganti ke paradigma yang baru. Nah, ini pertanyaan kita juga bersama-sama, ibu kota kita nih sudah siap belum sih untuk menuju ke kota yang berparadigma yang baru? Ini masih pertanyaan besar buat saya ya. Isu tentang paradigma kota lama dengan kota yang baru ini pun akan menjadi suatu tugas bersama, dan ini mungkin akan menjadi PR untuk para teman-teman yang nanti akan melaksanakan. Karena cita-cita proyeknya sudah kita sampaikan nih. Kita juga masukkan juga tantangan-tantangannya. Saya berperan sebagai konseptor dan inisiator, dan kita sudah cukup jauh ya dalam merumuskan cita-cita ini dan juga performance indicator-nya. Sepertinya ini adalah satu masa transisi di mana kita berharap nanti teman-teman mungkin di otorita atau di kementerian terkait akan melaksanakannya dalam tahap-tahap yang berikutnya. Lingkup pekerjaan kami dalam ibu kota ini namanya adalah mengerjakan pusat pemerintahannya, yaitu namanya KIPP. Ini sudah hampir rampung.
Dan sebagai tim perencana, ya kami sudah memberikan dokumen yang cukup lengkap dan juga panduan-panduan, dan tentunya sekarang masuk lebih banyak ke implementasi yang ada timnya sendiri ya. Dan memang ini dikoordinasikan antara tim di PUPR dan juga dilanjutkan oleh teman-teman di otorita. Nah, dokumen yang kami kerjakan adalah perencanaan high level, namanya Urban Design Development atau singkatnya UDD, dan panduan rancang kota atau PRK untuk daerah-daerah prioritas, yaitu government pusat pemerintahan, civic core, dan residensial barat, yang sudah kami sampaikan dan bisa menjadi acuan ya. Dan ya moga-moga dengan hal ini saya bisa istilahnya menyelesaikan stage tertentu, dan seandainya masih dibutuhkan ya saya akan bisa menjadi narasumber saja.